Terus menyaksikan kami di sini dan tentunya di sini kami akan memberikan edukasi seputar informasi tentang narkoba. Yes, betul sekali. Yang akan saya bahas adalah Ibu, saya ingin sekali bertanya. Namun dan juga, sebelum bertanya, Apa? bagaimana kita sapa lagi nih sobatmu yang lagi ya mendengarkan Allah, kita. iya boleh deh. Sobatmu semua bagaimana sih kabarnya? Aku tuh rindu banget sama kalian, mohon maaf. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya jangan lupa ajak semua temannya, semua keluarganya untuk menyaksikan live kita pada kesempatan kali ini. Karena akan ada informasi seputar informasi tentang penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba ya. Iya, penyalahgunaan narkoba. Baik, Yes. Asa, lanjut ya Asa. Yes, gantian aku. Oke. Jadi Ibu yang ingin sangat saya tanyakan adalah Ibu tadi di segmen sebelum kita jeda, tadi Ibu sempat menyinggung soal di penjara. Nah, yang saya tanyakan adalah kasus seperti apa sih Ibu yang nantinya membedakan pelaku ini atau pengguna ini ya dikategorikan sebagai yang akan dipenjara dan juga yang akan direhabilitasi. Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih kayaknya ya. Ya, jadi memang kita ketika ada tangkapan nih, ya ini apakah hanya murni penyalahguna, korban penyalahguna, ataukah dia masuk dalam jaringan peredaran narkoba? Oh. Gitu. Jadi memang ini ada yang namanya assessment, assessment oleh tim dari BNNP DIY ya, untuk memang benar-benar hati-hati untuk menentukan apakah dia betul-betul korban ataukah memang sudah masuk dalam jaringan. Nah, kalau sudah masuk jaringan, nah ini memang nggak bisa, memang harus dipidana. Dipidana. Jadi buat teman-teman dan sahabat radiomu semuanya, mungkin perlu disampaikan juga ke lingkungannya ketika ada penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, silakan diajak untuk rehabilitasi saja gitu. Daripada nanti kalau nunggu ditangkap itu ribet ya. Jadi ribet. mengalami masa di penjara tadi. Tapi kalau teman-teman mau secara voluntary melapor ke kita ke BNNP atau mungkin di Jakarta BNN ya, itu nanti bisa direhabilitasi dan itu gratis. Oh, gratis. Ya, itu termasuk bagian dari pelayanan kami. Gitu. Masa rehabilitasi ini berapa lama Ibu? Iya Bu, berapa Kalau lama? rehabilitasi nanti tergantung kita melihat level dia sebagai penyalahguna ini. Oh, kadar kecanduannya seperti itu. Sampai ke level yang seperti apa dan butuh treatment seperti apa. Jadi nanti dipisah-pisahkan gitu ya Ibu? Ya, kita akan ada dokter juga psikolog yang akan menemani mereka, konselor yang menemani mereka sehingga setiap saat mereka akan bisa komunikasi sama kita. Terpantau juga ya Ibu ya. Kalau presentase dari yang volunteer menyerahkan diri itu dengan yang harus digerebek ini sekitar setengah-setengah atau gimana Bu? Jauh banget. Jadi memang ini jadi PR kita bersama untuk bisa mengajak teman-teman yang belum rehabilitasi untuk mau. Karena biasanya mereka takut kan. Kalau udah ke BNN itu takutnya nanti berujung pada penjara gitu. Padahal enggak sama sekali. Ya, padahal enggak sama sekali dan ini butuh teman-teman semuanya untuk ngajak kanan kiri ya yang penyalahguna untuk bisa rehabilitasi. Oh gitu. Oke. Jadi kalau voluntary dan tidak mengedarkan narkoba dan murni penyalahgunaan atau menjadi korban ya Ibu ya, itu nantinya akan direhabilitasi. Rehabilitasi. Iya. Tapi kalau mengedarkan atau menjadi salah satu tokoh atau reseller ya ibaratnya Reseller ya kalau sekarang orang itu kenal ya. bisa ditindak pidana. Wah, berarti buat tadi yang dikatakan oleh Ibu pada malam hari ini, wah kita harus memahami betul nih. Jadi orang-orang yang menggunakan ini ya, sampai di titik apa, biar kita bisa mentreatment lebih baik lagi. Jadi BNNP itu malah membantu supaya terbebas dari narkoba yang mungkin BNNP atau BNNK. Oh BNNP atau BNNK itu apa Ibu? Kalau provinsi itu BNNP, kalau kabupaten kota itu BNNK. Dan perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa penyalahguna itu sebenarnya pengen pulih kok. Mereka pengen hidup normal, pengen kayak yang lain gitu. Tapi yang kemudian membuat mereka menjadi ragu untuk rehab itu adalah ketakutan untuk stigma tadi ya. Stigma. Aku nanti dicap begini begitu ya. Padahal kalau teman-teman melapor ini kerahasiaan kita jaga gitu. Gitu. Privacy itu penting banget karena banyak sekali orang yang pengen sehat kembali dari narkoba, malah
dapat stereotip yang buruk Iya. dari kalangan masyarakat, teman-teman Iya. dan bahkan orang lain ya. Betul. Ini kita juga sebagai kita semua ini adalah agent of change, di mana kita harus bagaimana cara kita mendidik diri kita juga ini untuk tidak membuat stereotip ataupun stigma yang buruk terhadap orang lain nih. Penting banget. Betul. Apalagi Kak? Nah aku penasaran nih Bu, karena kini lagi masa-masa pandemik. Nah ada nggak sih Bu kasus-kasus narkoba di masa pandemi seperti ini? Iya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di televisi juga sudah bisa kita lihat ya bagaimana pandemi ini mempengaruhi secara psikologis masyarakat Indonesia. Secara tiba-tiba mereka kemudian bisa kehilangan pekerjaan, kemudian keluarganya bagaimana menghidupi keluarga ya. Kalau secara materi mereka nggak punya pendapatan. Nah ini juga membuat orang jadi stres kan. Kemudian bisa jadi mengarah ke penyalahgunaan narkoba tadi gitu. Bahkan di BNN-PDI sendiri bulan April pandemi sudah masuk tuh juga udah ada tangkapan lagi nih. Nah gitu. Jadi kayaknya kehidupan yang penuh ketidakpastian ini ya, bisa jadi menyebabkan ya teman-teman kemudian menyerahkan diri pada narkoba. Padahal kalau kita merujuk pada tema Hani ini ya, itu sadar bahwa sesuatu yang ada di luar diri kita, peristiwa-peristiwa yang ada di luar kita, baik itu yang menyedihkan seperti keadaan ekonomi, itu tidak boleh membuat kita menjadi kehilangan kesadaran, gitu. Kesadaran untuk tetap bisa hidup sehat, bahagia, dan kalau saya sendiri itu aspek dari kesadaran adalah sadar bahwa kita sebagai khalifah fil ard, gitu ya. Bagaimanapun ujiannya, kita sebagai pemimpin tidak boleh menyerah pada keadaan. Iya, gitu. betul. Ya. Ibu saya tadi penasaran, sempat pengen banget tahu keadaan terburuk yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini seperti apa Bu? Yang paling buruk? Keadaan terburuknya. Iya. Keadaan terburuknya ya tentu kita mengetahui ini kan yang pertama diserang adalah otak ya, otak. Kemudian organ tubuh juga pasti terpengaruh. Maka bisa dipastikan orang yang menyalahgunakan narkoba ini secara fisik dia akan terganggu gitu, secara fisik maupun secara mental. Nah kalau udah secara mental gitu ya pasti membutuhkan pertolongan dari keluarga. Nah keluarga ini untuk merehabilitasi biasanya butuh perjuangan dari sisi ekonomi gitu kan, dari segi sosial bagaimana dia harus tangguh ketika kanan kirinya mungkin memberikan stigma itu kan. Saya kira perjuangan para orang yang ingin pulih itu luar biasa ya. Iya. Kemudian kita sering mendengar bahwa tiap hari itu kurang lebih ada 30 orang meninggal karena narkoba gitu kan. Tiap hari? Yes. Jadi meninggalnya karena apa? Karena memang penyakit-penyakit yang diakibatkan narkoba ini kan ada misalnya dia pakai jarum suntik gitu. Kemungkinan dia pakai jarum suntik kemudian terkena HIV kan tinggi, hepatitis. Kemudian kalau dia pakai rokok misalnya paru-paru. Kemudian karena ini merupakan obat keras, maka ginjal, hati, jantung ini juga akan sangat mudah rusak gitu kan. Jadi saya kira nggak ada untungnya ya ketika kita menyalahgunakan narkoba. Yang ada hanyalah kerugian gitu ya. Memang dalam Al-Quran sebetulnya kan sudah disebutkan ya, memang ada manfaatnya. Kita ya percaya bahwa itu ada manfaatnya. Memang di dunia medis digunakan. Iya, untuk mengobati rasa sakit yang luar biasa gitu ya. Tapi banyak mudaratnya kan. Kita meyakini di Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan ya memang ini kenyataannya. Banyak orang menyalahgunakan narkoba dan merugikan dirinya sendiri menuju kebinasaan gitu kan. Iya, tentunya juga kalau digunakan di tenaga medis itu pasti dengan dosis yang tertentu ya Ibu ya. Dosis yang Jadi tidak tertentu, akan benar banget. menimbulkan sesuatu yang buruk atau dari dampak buruknya Benar narkoba banget. itu. Karena saya juga di farmasi dulu pernah. Farmasi? Kita nggak ngomong dari tadi. Iya, jadi dulu pernah di farmasi itu kita juga pernah ada obat-obat terlarang. Di mana itu sangat-sangat ketat sekali penggunaannya. Dan kalau memang menggunakan obat itu harus dengan perhitungan dosis yang betul-betul matang. Jadi kalau ujiannya saya gagal di itu,
ya kita langsung gagal. Tuh, bayangin ya, itu yang farmasi seperti itu. Kalau yang adik-adik kita ini nggak ada dosis tuh. Iya. Nggak ada dosis, malah penggunaannya ya pakai-pakai aja gitu ya. Iya kan? Jadi untuk presentase penyalahgunaan dan dampak buruknya itu nanti bisa menjadi sangat tinggi ya tentunya. Sangat tinggi, benar banget nih. Karena ya itu tadi, jangan pernah mencoba-coba ya menggunakan narkoba karena sangat berbahaya sekali untuk diri Iya. kita. Untuk orang lain juga mungkin akan berdampak ya, mungkin karena perubahan perilaku kita, Iya. juga dari siklus pergaulan kita, dan tentunya merusak semua hal ya, tidak hanya diri kita sendiri. Mending duitnya yang mau buat beli narkoba tuh buat yang lain deh. Buat nabung Buat mungkin nonton ya. film, Nonton buat film. nabung sesuatu hal yang bisa merefresh, melepaskan masalah kan banyak gitu. Jadi jangan ketika memiliki masalah yang berat terus berpikiran pakai narkoba aja deh biar nanti gampang teralihkan. Jangan sampai. No, jangan sampai ya. Itu kata Iwake rapper kita yang pernah menjadi pecandu itu kebahagiaan artifisial. Artifisialnya itu kebahagiaan semu gitu yang semu. waktunya cuman terbatas dan ya itu cuman begitu bukan bahagia gitu. Kalau bahagia itu pasti lebih langgeng, kita Iya. bisa ngerasanya lebih langgeng dan nggak merugikan diri kita dan orang lain kan. Benar banget tuh. Betul. Wah, saya semakin takut ini untuk menggunakan narkoba ya. Jangan sampai. Dan aku baru aja membaca ternyata narkoba ini juga merugikan negara loh. Ya kan? Wow, Ibu ya? mungkin Ibu bisa jelaskan mungkin. Jadi kalau dihitung secara matematika itu kerugian kita mencapai 84 triliun. Wow. Jadi makanya ini menjadi perhatian semua pihak ya. Karena ini betul-betul merugikan secara ekonomi, secara keamanan juga kan, sosial, dan juga masa depan Indonesia ini mau dibawa kemana kalau anak mudanya yang besok-besoknya ini mau jadi pemimpin nih, ternyata udah familiar sampai yang namanya narkoba. Iya. Dulunya sih kita pernah lihat atau pernah dengar sejarah Cina itu ya, dengan perang candunya. Pernah dengar nggak? Belum. Kalau Cina, Jadi, Cina belum, melejitnya karena COVID. Karena COVID dari Wuhan itu. Itu namanya perang candu ya, Wow. perang candu. Di mana candu emang sengaja digelontorkan ke Cina agar orang-orang Cina tuh asik menikmati candu itu dan akhirnya bisa dilemahkan. Ya, sehingga negara lain waktu itu ingin menjajah Cina gampang banget. Nah, sekarang Indonesia mungkin bisa jadi seperti itu. Waduh. Bahaya banget ya. Seperti aku pernah dengar kata pepatah kalau kita ini lama-lama esok akan memerangi negara sendiri, Memerangi bangsa negara sendiri. Ya, Soekarno ya kalau nggak salah ya. Itu beliau mengatakan bahwa kalau pada masa itu melawannya penjajah. Tapi masa kini atau masa depan pada saat itu sudah mulai melawan bangsa sendiri seperti ini kan. Iya. Kalau narkoba ini kan merusak generasi Merusak bangsa banget ya. nih, Mungkin karena, nantinya bisa menimbulkan hal-hal positif tapi karena narkoba jadi terhenti dan juga teralihkan ya. Benar banget Kak Dila, dan tentunya tadi Kak Dila sudah bilang merugikan negara. Iya. Wow. Merugikan negara, diri sendiri, keluarga, lingkungan, udah. Banyak sekali kerugian itu kalau narkoba ini ya. Jadi sobatmu jangan pernah mau coba-coba ataupun pengen tahu. Tapi kalau pengen tahu tentang edukasi narkoba boleh. Iya, mengedukasi jelas boleh. Jelas boleh. Biar orang-orang yang terjangkit ataupun orang-orang yang menggunakan bisa diedukasi lebih baik. Dan tentunya kalau mengedukasi juga harus ada step by stepnya ya. Iya. Jangan kayak langsung kita menjustifikasi orang-orang yang walaupun kita kayak udah tahu banyak seputar informasi narkoba, kita tiba-tiba lu jangan pakai narkoba karena itu gak bagus. Lu nanti bakal kayak gini, kamu bakal jadi orang gila atau segala macam. Gak boleh nih, jangan sampai nih. Karena kebanyakan orang-orang yang sudah berilmu ya, punya banyak-banyak ilmu tentang narkoba segala macam, ya mereka tidak memahami bagaimana cara menyampaikan biar orang itu bisa memahami begitu ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar lagi. Iya, betul. Ibu, saya ingin bertanya lagi nih soal BNNP ya, karena kan Ibu di Provinsi DIY. Sebenarnya selama menyuluh itu sasaran utamanya itu kisaran umur berapa Bu? Mulai dari umur berapa yang mulai bisa dimasuki penyuluhan tentang narkoba? Sebetulnya soal narkoba ini kan kita membekali anak-anak kita tentang pola hidup sehat. Pola hidup Pola hidup sehat. sehat itu seperti apa? Kemudian bagaimana mereka bisa memanage stres? Ya, ini penting karena dari situ dia mempunyai semacam imunitas ketika dia nanti bertemu dengan teman-teman, kok temanku nggak hidup sehat ya. Nah, dia mulai
bisa mengatakan aku nggak cocok dengan pola hidup yang seperti itu. Kok dia ngajakin aku bolos ya? Kok dia ngajakin aku ngerokok ya? Kok dia ngajakin aku misalnya kalau sekarang nih coret-coret atau mungkin rambutnya diwarna-warna karena sekarang lagi musim liburan. Iya. Nah itu membentuk pola hidup sehari-hari itu penting ternyata sebagai modal anak-anak kita untuk lebih aware gitu ya. Benar banget. Nah selain anak-anak ternyata yang lebih penting lagi adalah orang tua dan juga pendidik ya. Orang tua yang selalu menemani anaknya, bagaimana dia setiap hari bisa membuat anak itu betah di rumah dan merasakan kasih sayang di rumah, merasa diterima di rumah gitu, sehingga tidak mencari kebahagiaan di tempat yang lain, mencari kebahagiaan dari zat narkoba itu tadi. Dan orang tua nggak perlu nunggu ada penyuluhan dari BNN nih, nggak perlu nunggu bu guru pak gurunya dulu, tapi langsung bisa ke anaknya bahwa itu loh dek, itu yang diharamkan oleh Allah. Kalau mungkin pendekatannya agama, itu loh dek, orang yang menyalahgunakan narkoba nanti akan berakhir seperti ini. Nah itu jangan nunggu BNN dulu, jangan nunggu sampai anak itu nyoba-nyoba dulu. Jadi selain anak nih yang kadang kan orang bilang siapa yang harus di ini, oh anak-anak, ternyata orang tua nih, orang tua dulu. Atau mungkin yang mau menikah ya. Mungkin bisa dipersiapkan bagaimana memilih pasangan yang bisa mengedukasi anaknya. Iya, Kak Dila penting banget tuh kalau nyari pasangan tuh yang bisa mengedukasi ya. Kalau Hajir pasti kayak gitu Bu. Giliran pasangan menikah tuh dia langsung ini mengedukasi terpacu ya. gitu. Anda. Ya penting banget ya ternyata salah satu peran penting penyuluhan tentang edukasi narkoba ini adalah dari keluarga. Karena tidak dapat dipungkiri ternyata keluarga juga banyak nih yang belum memahami nih keadaan seorang anak biasanya karena ya tidak memahami psikologi seorang anak, terus bagaimana pola pergaulan, bahkan malah cuek ya dengan pola kehidupan anaknya sendiri. Nah ini jangan sampai, karena kemarin kita sudah ngebahas baby blues juga, orang-orang yang belum siap memiliki anak itu, wah ini bisa arahnya bisa sangat fatal ya. Betul. Ibu yang ingin saya tanyakan lagi, ini seputar tingkat kesembuhan nih Bu, setelah rehabilitasi. Ini berapa persen Bu? Misalnya dari sekian kasus yang sudah bersih, bebas, sembuh, ini berapa persen? Ya, jadi yang namanya rehabilitasi itu proses seumur hidup. Ya. Karena memang tingkat relapse itu tinggi. Sesuatu yang sudah dicintai oleh otak nih ya. Canduan namanya canduan tuh kalau udah ada triggernya, dia lihat bendanya, kayak misalnya lihat mantannya, atau mungkin lihat sesuatu yang disuka gitu pada masa lalu, memorinya akan ingat ke situ lagi, ke situ lagi. Nah makanya setelah dia direhab maka dia harus menjauh dari komunitas yang dulu menyebabkan dia seperti itu. Harus kayak istilahnya hijrah. Betul hijrah. Ini butuh komitmen. Nah setelah hijrah apa? Dia butuh penguat supporting system. Yaitu teman-teman baru, yaitu mungkin bisa jadi ustadz atau mungkin teman-teman yang bisa nyupport dia untuk ini hidup baru gue gitu ya. Gitu. Tanpa seperti itu agak sulit ya kalau kita bilang murni nggak akan pakai lagi. Itu enggak, karena kita butuh dukungan dari supporting system tadi dan juga memang semangat untuk hijrah. Jadi memang ada ya Bu yang memakai, banyak. Kemudian terrehab, kemudian pakai lagi. Jadi nanti direhab lagi. Seperti itu. Kalau gini kapan selesai ya Bu? Nah itu dia, maka berulang kali banyak kok. Banyak teman-teman yang memang masuk keluar kelas masuk gitu ya, rehabilitasi. Nah makanya di BNN ini ada namanya seksi pasca rehabilitasi. Untuk apa? Agar mereka bisa yang pertama secara mental tuh dia pede gitu. Yang kedua kalau ada trigger lagi gimana? Nah teman-teman kita dari pasca rehab ini kemudian bisa menjadi teman bagi mantan penyalahguna tadi ya. Terus ada juga ya program untuk bisa berdaya secara ekonomi sehingga mereka tidak tergantung lagi dari perekonomian yang dihasilkan dari narkoba. Gitu Kak Dila. Ternyata bukan cuma hubungan aja nih yang punya komitmen nih. Jadi kita harus bebas untuk tidak menggunakan narkoba ini juga harus perlu komitmen yang jelas nih. Keteguhan hati. Keteguhan hati, jangan kayak labil ya. Jangan labil. Jadi baru pakai
sembuh pakai lagi, sembuh waduh ini jangan Sama aja labil. dong. Sama aja dong. Jadi kita nggak sehat lagi dong. Nah, ini bahaya. Jadi Mungkin aku nambahin lagi ya, Iya. karena kan ini soal rehabilitasi tadi teman-teman bilang stigma tadi ya. Saya sampaikan bahwa kita harus mendukung teman-teman yang mau pulih ini. yang mau boleh benar. Jadi bagaimana memberikan kesempatan mereka untuk merasa berguna di masyarakat. Itu penting banget. Tanpa itu kalau kita malah menjudge mereka sebagai misalnya kriminal atau sebagai orang yang nggak berguna, ya maaf ya itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Sama aja. Jadi perlu kita merangkul mereka, memberikan, kalau saya di desa namanya desa bersih narkoba, setiap lurahnya itu mempunyai cara agar penduduknya itu menyalurkan minatnya, menyalurkan kegiatannya, entah itu dari olahraga, kesenian, atau mungkin kegiatan ekonomi yang bisa membuat pemudanya sibuk. Sibuk apa? Sibuk yang produktif, sibuk yang positif gitu. Nah, kita sudah melangkah ke situ. Jadi kalau pengen keluarga kita atau masyarakat kita nggak menyalahgunakan narkoba, sibukkan mereka dengan kegiatan positif. Jadi kegiatan produktif, betul banget nih. Jadi memang buat terus ada tadi namanya apa? Supporting system. Ya, supporting system yang harus mendukung mereka. Artinya jangan mengucilkan mereka di masyarakat. Malah justru kita mendukung mereka ya. Bayangkan saja itu ibarat kayak kita punya masalah, terus orang tahu masalah kita, akhirnya dibeber-beberkan, orang semua tahu dan kita dikecilkan. Itu apa ya, ibaratnya kita kayak ngerasain gitu aja deh. Jadi kayak gimana orang narkoba itu ya kayak gitu juga perasaannya. Jadi jangan sampai mengucilkan teman-teman kita ataupun keluarga kita yang sudah menggunakan narkoba ini. Terus kita dukung mereka untuk bisa sembuh kembali. Iya, betul. Berbicara soal rehabilitasi, Bu, keseharian dari orang-orang yang sedang direhabilitasi ini seperti apa, Bu? Iya, kesehariannya seperti apa? Gitu ya. Jadi rehabilitasi itu ada yang rawat inap dan rawat jalan. Kalau rawat inap mungkin memang butuh penanganan yang lebih ya. Tapi kalau yang rawat jalan ini biasanya dijadwalkan untuk konseling. Konseling ya. Dengan dokter kita, ada dengan psikolog juga, konselor gitu ya, yang bisa membantu mereka untuk menguraikan nih persoalan-persoalan hidup mereka sehingga akhirnya menyalahgunakan narkoba itu apa sih gitu. Dan juga itu tadi memperbaiki secara mental gitu kan. Karena banyak juga ya ternyata yang menyalahgunakan narkoba ini sebagai pelarian. Pelarian. Nah, memang yang harus diperhatikan ketika rehab adalah memiliki yang pertama sikap mental ya, sikap mental yang positif. Yang kedua adalah keteraturan dalam jalani hidup gitu. Bisa ya kalau kita sih misalnya pagi itu sholat subuh, terus bisa menikmati hari-hari itu dengan penuh syukur gitu ya. Penuh syukur, benar banget. Olahraga, karena olahraga meningkatkan hormon positif kan, seperti itu. Wow. Ada konselor, ada konselor dan juga dokter ya. Juga. Nah ini yang kalau rawat inap itu bagaimana Bu? Yang rawat inap itu seperti apa sih maksudnya? Kalau rawat inap kita biasanya kan kalau pernah dengar yang pusat rehabilitasi narkoba di Lido. Nah mereka ada berapa bulan di situ. Kemudian ya tadi aspek secara psikologis, secara fisik, spiritual, kemudian juga berdaya secara ekonomi itu dibentuk di situ menjadi pribadi yang baru gitu ya, yang say goodbye pada masa lalu dan bisa menerima masa lalunya juga dan step untuk hijrah tadi. Wow. Nah, step untuk hijrah. Step untuk hijrah itu penting banget ya. Keteguhan hati, keteguhan benar-benar. hati. Karena kalau kita cuman tidak bisa komitmen dengan diri kita sendiri, terus siapa lagi bisa untuk mempercayai diri kita menjadi lebih baik. Betul. Nah Kak Dila, ternyata terasa ini kita di penghujung acara lagi nih. Iya, luar biasa. Luar biasa. Asik loh. Asik Bener ya. deh. Ngalir aja Iya, soal ngalir narkoba. banget sumpah, dan saya dapat informasi banyak nih tentang narkoba ini. Karena ternyata saya baru sadar sebagai generasi penerus bangsa nih, Bu, banyak ya Bu ternyata yang harus kita pelajari, harus kita dukung bersama melawan era globalisasi. Kita juga harus anti korupsi, sekarang juga harus anti narkoba. Anti narkoba. Itu kan sesuatu yang penting banget. Penting banget karena ini masalah krusial nih. Iya, masalah krusial. Banyak Jangan sampai kerugian yang kita ditimbulkan. merugikan negara, merugikan orang tua, merugikan lingkungan. Big no ya. Oke, terlebih lagi merugikan diri sendiri dong. Iya. Nah, Kak Dila, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, bagaimana kalau kita minta pesannya untuk petuah nih. Petuah ya. Untuk sobatmu semua, Ibu. Ya, terima kasih sobatmu. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin
mengingatkan kita semuanya bahwa yang pertama, mari kita menjadi agen perubahan buat lingkungan kita. Nggak perlu menunggu masa terburuk hadir dalam hidup kita. Ya, lakukan yang terbaik untuk lingkungan kita, apapun itu. Memberikan energi positif bagi lingkungan kita. Gitu. Yang kedua, mari kalau ada penyalahguna narkoba di lingkungannya kita ajak untuk rehabilitasi dengan sampaikan pada mereka rehabilitasi ke BNNK, BNNP itu gratis, ya gratis. Nah, kalau tidak mau rehabilitasi, tidak mau melapor gitu ya, nanti justru akan mendapatkan menemui masa-masa yang sulit gitu loh. Misalkan ditangkap, kemudian teman-teman akan ngerasain proses hukum yang ribet dan sebagainya. Jadi silakan untuk rehabilitasi untuk masa depan teman-teman sendiri untuk mendapatkan nikmatnya hidup yang sebenarnya gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, bagi teman-teman yang mungkin melihat ada indikasi peredaran narkoba di sekitarnya, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke kami. Nah, ini ada call center dari BNN PDIY, mungkin teman-teman bisa catat untuk sewaktu-waktu nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan, yaitu call center kami di 0852 jadi 085200 ya, 085200 800 300. Nah, silakan sampaikan apa saja yang mungkin teman-teman bisa komunikasikan kepada kami, misalnya ada penyalahgunaan narkoba atau peredaran narkoba atau pengen tahu tentang program rehabilitasi, silahkan. Tentunya nanti juga harus ditinjau terlebih dahulu ya Bu untuk memastikannya. Oke, sobatmu, itulah tadi kesan dan pesan yang disampaikan oleh Ibu kita pada kesempatan kali ini. Juga Ibu tadi Lina ada nomor untuk call center ya, untuk mengetahui berbagai macam hal tentang narkoba, rehabilitasi segala macam. Boleh banget untuk menghubungi nomor demikian. Juga kami kembali menyapa lagi nih sobatmu semua. Halo, ternyata kita sudah di ujung acara, dan sobat Instagram yang baru bergabung, terima kasih. Buat sobatmu yang baru bergabung, bisa banget nanti nonton live kami. Karena nanti ini akan diposting ya, dan tentunya bisa dinonton kembali. Iya, betul. Oke, kita meminta maaf yang besar-besarnya dan untuk mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Lina. Terima kasih Ibu Lina atas kesempatan dan atensinya. Alhamdulillah bisa hadir lagi di sini ya. Semoga bisa hadir lagi. Betul. Juga kami meminta maaf yang besar-besarnya sebagai penyiar di sini apabila ada silap kata, juga kesalahan dalam memberikan informasi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Iya, jangan lupa terus saksikan program AADC Ada Apa Dengan COVID setiap hari pada pukul 8 sampai 9 malam. Tentunya hanya di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Bagaimana kalau kita tutup saja ya Kak? Terus saksikan Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Hai, thank you. Itu gak dikirim salam ke Instagram. Dari Muhammadiyah.